Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudanti Kusumawarni. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Bahasa Indonesia kelas 10 yang pertama, yaitu bab 1 teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi yaitu merupakan teks yang menyampaikan suatu informasi berupa objek dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi teks objeknya itu telah dilakukan investigasi dan ketika penelitian itu dilakukan secara sistematis berdasarkan fakta yang ada tanpa ditambahkan opini dari penulis. Kemudian teks laporan hasil observasi ini memiliki ciri-ciri yang membedakan teks ini dengan teks lainnya. Yang pertama itu ditulis secara lengkap dan sempurna. Maksudnya yaitu sesuai dengan struktur dan unsur-unsur yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga itu objeknya yang dibicarakan itu merupakan objek tunggal. Kemudian ditulis berdasarkan fakta dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil dari pengamatan terkini atau secara aktual. Kemudian yang terakhir tidak mengandung opini dari penulis yang seperti tadi disebutkan. Nah, dari teks laporan hasil observasi ini tentu memiliki tujuan dan fungsinya. Yang pertama, tujuan dari teks laporan hasil observasi itu untuk sebuah penelitian. Yang kedua itu untuk memberikan informasi terbaru. Ya, dari tadi disebutkan di ciri-cirinya karena teks laporan hasil observasi ini harus aktual atau terkini. Kemudian yang ketiga itu untuk mengatasi suatu persoalan atau permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat untuk menemukan teknik atau cara terbaru dari suatu permasalahan. Kemudian yang kelima itu untuk mengetahui perkembangan dari permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya ada fungsi dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu untuk sebagai bahan penelitian, kemudian sebagai sumber yang dapat dipercaya, sebagai laporan tugas dari kegiatan pengamatan, untuk dokumentasi, untuk ilmu pengetahuan, dan untuk sebagai dasar atas penyusunan kebijaksanaan atau keputusan terhadap permasalahan-permasalahan dalam pengamatan. Yang selanjutnya yaitu ada struktur dari teks laporan hasil observasi. Strukturnya itu ada 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum itu biasanya berisi tentang pembuka atau informasi secara umum tentang objek yang akan dibahas. Kemudian mengenai deskripsi bagian ini terdapat isi atau rincian yang lebih dalam dari objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi. Nah, yang ketiga deskripsi manfaat yaitu berisi tentang fungsi atau manfaat-manfaat dari objek yang diamati. Nah, selain struktur, teks laporan hasil observasi juga memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Kemudian menggunakan verba relasional atau kita sebut verba relasional itu yang seperti kata menggunakan, kata adalah, kata merupakan. Nah, itu merupakan verba rasional. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu menggunakan kata istilah. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ini harus adanya kata-kata istilah seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi? Setelah kita mengetahui tadi struktur, kaidah kebahasaan, kita juga perlu mengetahui langkah-langkah dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu adalah menentukan tema kegiatan terlebih dahulu. Jadi apa yang akan kita observasi? Misal tentang tema lingkungan, berarti apa saja yang ada di lingkungan, misal pohon ataupun bangunan-bangunan yang ada. Kemudian yang kedua, melakukan observasi atau pengamatan lapangan dengan kriteria objek yang menarik dan harus dikuasai. Misalnya tentang tadi lingkungan tanaman kita bisa ngambil tentang bunga mawar. Kemudian yang ketiga itu mendaftar topik-topik kecil yang dapat dikembangkan menjadi laporan. Misal contoh karena tadi kita mengambilnya tentang bunga mawar, berarti kita menuliskan yang pertama itu pengertian dari bunga mawarnya sendiri, kemudian macam-macam dari bunga mawar,
bagaimana cara budidaya bunga mawar, kemudian cara merawat bunga mawar, dan manfaat dari bunga mawar. Yang keempat itu menyusun kerangka laporan sesuai dengan sistematika umum sebuah teks laporan hasil observasi, yaitu tadi definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian yang terakhir yaitu ketika kita menuliskan kerangka, kita mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks yang padu berdasarkan dari hasil-hasil pengamatan yang telah dilakukan. Sekian dari untuk pembahasan dari bab 1 yaitu teks laporan hasil observasi. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.